Halo, berjumpa lagi dengan saya Lutfi di Lutfi Woodworking. Ini adalah cordless impact drill dari Stanley yang seri Petmax. Dan gak kerasa udah 2 bulan kita udah ngoprek mesin bor ini. Dan kayaknya materinya udah cukup buat di-share ke teman-teman tentang feel-nya, dari performa mesinnya, dan kekuatan baterainya juga. Penasaran? Seri Petmax adalah seri yang terakhir 2 tahun lalu kurang lebih masuk ke Indonesia. Tapi untuk ekosistemnya sendiri sedikit lebih banyak, meskipun hanya mentok di Jigsaw saja untuk 2 tahun terakhir ini. Dan mungkin untuk 2023 kita nggak tahu ya, akan ada varian baru atau tools baru yang keluar rilisan Petmax, atau bahkan keluar seri terbarunya dari Stanley. Tapi di samping itu, untuk build quality dan desainnya di sini sangat fresh banget, dan beberapa bentuk di sini sangat diperhatikan. Dari mulai finishingnya rapi, untuk sekelas menengah ini benar-benar oke. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, di sini terbuat dari plastik untuk bagian bodi kuningnya, dan untuk lapisan hitamnya di sini adalah terbuat dari karet atau rubber grip ya. Dan untuk rubber gripnya di sini bermotif atau memiliki motif ya. Dan di sini cakep banget, ada beberapa tekstur dan beberapa lubang. Ini adalah lubang ventilasi untuk meminimalisir terjadinya overheat. Untuk tulisan Stanley-nya di sini di emboss, dan ada P20 lithium untuk bagian atasnya kecil. Setelahnya ini ada spesifikasinya, dan untuk bagian belakang ada tulisan brushless-nya. Dan untuk samping depannya di sini sudah ada damper untuk meredam bila mesin bor kita tidurkan. Jadi meminimalisir baret lah ya kasarnya. Ada gambar palunya, dan di sini untuk Petmax ini masih dikasih 2 buah gear kecepatan. Untuk yang pertama itu 0 sampai 600 rpm, dan untuk gigi 2-nya itu 0 sampai 1900 rpm. Tapi setelah kita cek, untuk gigi satunya ini hanya mentok di 497 rpm, dan untuk gear 2-nya mentok di 1785 rpm. Tapi di samping itu tidak mengurangi performa saat dioperasikan. Kemudian untuk fitur selanjutnya di sini terdapat 3 buah fitur. Di antaranya ada fitur drive atau penyekrupan, dibekali dengan 15 pilihan torsi. Dan untuk torsi maksimalnya yaitu 60 Newton. Dan untuk penyekrupan di sini masih oke buat dipakai. Meski akan lebih baik bila kita menggunakan pre-drilling terlebih dahulu atau melubangi terlebih dahulu sebelum dihantam atau diteruskan ke proses penyekrupan. Dan kalau misalkan ingin lebih efektif lagi, teman-teman bisa upgrade ke impact driver, karena mungkin ini adalah fitur tambahan ya. Kemudian untuk yang kedua ada mode drilling. Itu ada mode single ya, jadi tidak ada kopling torsinya. Dan yang terakhir adalah mode hammer. Untuk mode hammernya sendiri, sesuai pada gambarnya, ini adalah mode palu yang ada pukulan atau hentakan di bagian cupnya. Dan untuk BPM-nya sendiri atau ketukannya sendiri ini sebesar 12300 BPM. Kita nggak bisa jelaskan itu porsinya segimana. Yang jelas untuk melubangi aci atau mengetuk aci itu bisa dibilang sangat oke sekali. Kemudian untuk bagian cup di sini terbuat dari plastik dan bermotif juga, ada teksturnya. Dan untuk sela-sela ini adalah besi ya, besi campuran. Dan untuk kapasitas cupnya sendiri ini maksimalnya 13 mili dan memiliki fitur penguncian satu tangan, yang dimana ini bisa mudahin om-om kalau mau gonta-ganti aksesoris atau mata bor. Selanjutnya di sini ada reverse atau bolak-balik, dan untuk bagian tengahnya di sini adalah mode penguncian. Lalu 1 buah trigger dan 1 buah LED untuk penerangan. Yang membedakan untuk generasi sebelumnya atau yang 18 volt ini disimpan di bagian atas kalau untuk yang seri Petmax ini. Dan menurut saya untuk bagian atas ini relatif ya. Tapi menurut saya untuk penerangan kayaknya lebih optimal yang seri yang 18, karena di bagian bawah untuk penyimpanan lampunya. Porsi penerangannya itu lebih efektif lah kalau menurut saya. Tapi itu tergantung lagi ke selera.
Selanjutnya untuk bagian bawah di sini banyak yang paling disayangkan. Terdapat beberapa lubang, ada 2 lubang mur. Di sini biasanya disimpan belt clip dan bit holder, dan kedua itu dijual terpisah. Entah ini ikut-ikutan tren flagship yang serba dijual terpisah atau gimana, kita nggak tahu. Bagian belakang di sini masih ada rubbernya, masih ada lapisannya. Di sini untuk penyimpanan tali bila kita bisa pakai cantolan atau gimana. Dan kemudian untuk soket baterainya sendiri ini berbeda dari seri 18 volt, dan ini adalah soket seri 10 volt ya. Ini misah sendiri. Dan ada beberapa fitur yang dihilangkan atau yang dikurangi atau di downgrade dari versi sebelumnya, yaitu adalah fitur pegas untuk memasukkan atau mengeluarkan baterai. Jadi di sini kalau teman-teman lepas baterai itu harus sambil ditarik. Saat knob ditekan itu sambil ditarik. Beda dengan yang ada sistem pernya atau pegasnya. Seperti pada Black Decker ini atau yang seri 18 volt kemarin. Di sini teman-teman tinggal tekan tuasnya dan dia akan keluar otomatis. Sebenarnya itu remeh sih ya, itu hal kecil, tapi kayaknya sayang banget kalau tidak diterapkan pada yang seri PetMax ini. Dan kelebihan untuk baterai ini yaitu seperti yang tertulis, yaitu adalah no memory effect, yang dimana kita bisa cas kapan aja, tidak harus nunggu sampai baterainya habis. Karena menurut teknisi teman saya katanya untuk masa pakai baterai yang baik itu kita harus nunggu habis dulu, karena kalau tersisa 50% kapasitasnya akan turun. Tapi buat teman-teman yang tahu bisa share di kolom komentar bila ada yang salah, dan kita akan sama-sama belajar. Di sini untuk kapasitasnya yaitu 2 Ah, dan varian untuk PetMax ini ada yang 4 Ah. Dan untuk harga yang 4 Ah itu kisaran 600 ribuan. Dan untuk bawaan yang mesin bor dan impact driver itu adalah 2 Ah. Dan untuk voltase maksimalnya yaitu 20 volt. Dan untuk jenis baterainya adalah lithium. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian chargernya. Di sini ada yang menarik, karena untuk di bagian belakang kita baru di sini ada petunjuk untuk cantolan. Kalau kita bikin cantolan buat hook ya, buat kita nyimpen secara vertikalnya, atau kalau kita mau bikin charging station. Di sini ada tertulis 3,5 inci atau 88,9 mili. Jadi kita tinggal bikin jarak segitu dan kita bisa langsung cantolin casannya. Dan untuk inputnya sendiri di sini ramah sekali. Untuk di Indonesia 220 sampai 240 volt. Dan untuk outputnya sendiri 18 sampai 20 volt ya untuk outputnya 1,25 ampere. Untuk bagian indikator di sini ada 2, yang satu merah dan yang satu hijau. Untuk merah tandanya bila terjadi overheat, dan untuk hijau berkedip ini proses chargingnya sedang dimulai, dan kalau full dia akan berhenti bila proses chargingnya berhenti. Untuk sistem cut off kita nggak tahu, cuman kalau indikator hijaunya sudah berhenti lebih baik kita cabut aja baterainya ya teman-teman. Dan untuk lama pengecasannya sendiri untuk 2 Ah itu dari mulai 1 bar sampai full itu sekitar 1 jaman. Dan untuk kekuatan baterainya sendiri, setelah kita coba kemarin, kita sempat bikin kios dari Bajaringan, itu memakan 160 piece baut roofing untuk 2 buah baterai. Dan kalau kita asumsikan pada 70 baut roofing untuk 1 buah baterai. Jadi mungkin teman-teman punya bayangan untuk kekuatan baterainya segimana. Nah, selanjutnya kita akan melakukan beberapa tes dari melubangi kayu, tembok, dan besi. Simak terus ya. Untuk performanya di depan kamera ya. Buat teman-teman yang penasaran untuk kekuatannya seperti apa. Kita menggunakan mata bor kipas ukuran 22 mili. Pada media kayu jati. Ini tebalnya segimana sih? Ini tebalnya 4,5 cm. Oh iya, dan jangan lupa untuk merubah fiturnya ke mode drill.
Jangan di hammer ya. Kita pakai gigi 2 aja biar cepet. Lupa nggak pakai masker Kendor om. Wih. Powernya mantap om. Yuk, bentar. Ya. Kacau. Tadinya kita mau keren ya. Cuman kacau. Disedot pakai blower itu kayaknya bukan kabar baik. Kita kosongkan dulu studionya. Sip. Barusan ada sedikit insiden. Sekarang workshopnya udah rada sedikit steril. Kayaknya kita akan tes untuk melubangi tembok. Kayaknya kita harus nyiapin bata cor-coran ya. Dan kepaknya kita lubangin lagi dinding tembok. Dinding di workshop kita coba lubangin lagi biar om-om seneng, biar kita yang nanggung masalahnya. Dan ada kabar baik, ini tengah malam om, dan barusan juga kita udah diketokin sama ibu negara. Nah, jangan lupa untuk pindahin modenya ke mode hammer. Kita di mana ya? Oke. Kita di sini aja. Dan seperti yang kita bilang tadi, untuk lightning yang di bawah cup ini, ya dia kapasitasnya hanya segini. Beda dengan yang di bagian baterai atau di bawah. Menurut saya ini lebih lebih efektif ya. Tapi gimana yang bikin aja lah. Oke. Kita mau mohon maaf ke tetangga. Jauhan deh. Nggak jauh. Udah lah ya, udah kelihatan. Ini enak banget om. Kayaknya kedepannya kita harus bikin bata cor-coran. Kita persingkat aja. Dan kayaknya untuk besi jangan lah ya. Untuk tes besi kayaknya jangan. Ini pakai mata bor ukuran 8 mili. Karena maksimalnya yang kita punya ya segini. Kalau kita punya yang 10 ya kita pakai 10. Kalau ada yang lebih ya kita pakai yang lebih. Sayangnya cuman ada yang 8 mili. Dan untuk tes besi, tes tom? Tes tom? Oh ya, kita akan tes. Kayaknya untuk tes melubangi besi kita punya plat strip yang berapa tebalnya? Ini lumayan tebal om.
Dan kita akan coba pakai mata bor 8 mili juga karena maksimalnya di sini 8 mili yang saya punya. Dan terima kasih sekali buat Inco yang udah kasih kita icip-icip mata bornya, dan ini bagus banget ya, tajam. Kasihan tetangga, kita sini aja om. Kursi kita berlubang. Ini untuk melubangi besi ya. Udahlah ya, udah cukup ya tesnya. Nah, untuk kesimpulannya, setelah melakukan tes tersebut, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri untuk cordless impact drill dari Stanley ini yang seri PetMax atau 20 volt. Dan ini untuk harga full setnya itu 1,8 juta. Satu buah unit, copper, 2 buah baterai, dan 1 buah charger. Dan menurut saya untuk range harga 1,8 untuk kelas menengah bisa dibilang performanya oke dan bisa disesuaikan lah ya dengan budget teman-teman atau kebutuhan teman-teman juga. Jangan sampai berlebihan atau overkill lah istilahnya. Jadi utamakan dulu kebutuhan atau kita dipakainya buat apa atau peruntuannya buat apa. Intinya sih pakai sesuai peruntuan agar mesin kita awet. Jadi untuk garansinya di sini kalau nggak salah 2 tahun. Udah sih ya. Mungkin cukup sekian untuk review cordless impact drill dari Stanley ini. Mungkin harapan kedepannya semoga ada beberapa tools dari seri PetMax yang masuk. Nggak mentok kayak seri 18 volt ya. Cuman 2 yang impact drill sama impact driver aja. Ya mungkin itu aja dan ditunggu kritik dan sarannya. Selamat berjumpa lagi di Lutz Woodworking. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe.